Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ketemu warahmatullahi lagi wabarakatuh. bersama saya Agam di Podcast Room. Nah, di bulan puasa yang penuh berkah ini, kita kedatangan tamu lagi nih. Ya, salah satu senior. Karena senior manajer distribusi. Dan Bang Dika juga manajer sub bidang di distribusi, Bang ya. Kayaknya nggak perlu perkenalan lagi, Bang ya. Karena udah beberapa kali Ya, kita podcast juga kan. Nah, hari ini kita bakal membahas nih tentang apa aja sih yang sudah dipersiapkan PLN, khususnya PLN Unit Induk Distribusi Aceh dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Nah, langsung aja nih Bang, kita eh, mau cerita-cerita nih, apa aja sih yang sudah dipersiapkan oleh Bang Faujan, Bang Dika untuk kita menyambut selama bulan suci Ramadan dan kita akan memasuki Idul Fitri, Bang. Silahkan, Bang. oke, siap. Makasih Bang Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Makasih Bang Agam sudah mengundang kami lagi di kesempatan yang luar biasa di podcast yang hari ini kita selenggarakan ya. Topiknya menarik. Topiknya terkait dengan kesiapan kita PLN dalam Benar. menyongsong ya Ramadan tentunya yang masih berlangsung beberapa hari lagi dan juga nanti Hari Raya Idul Fitri. Saat ini Bang Agam di Banda Aceh dan mungkin seluruh Aceh itu kalau kita lihat di masjid-masjid ya, Iya. itu orang penuh dengan iktikaf. Iya. Orang menanti dan menyambut tamu agung di 10 hari terakhir ini ada Lailatul Qadar. Benar. Ya, orang iktikaf, qiyamul lail, baca Al-Qur'an gitu ya. Nah, kita senang kan? Kita senang karena suasana masjid-masjid itu hidup di bulan Betul. suci Ramadan ini. Nah, tentu kenyamanan ataupun kesyahduan masyarakat yang sedang menanti Lailatul Qadar ini perlu kita support dari Benar, sisi kelistrikan agar aktivitas ibadah di masjid-masjid itu tetap berlangsung dengan aman dan lancar. Iya. Nah, kita mungkin insan-insan PLN ini tidak semuanya bisa hadir di forum-forum iktikaf itu. Karena insan-insan PLN itu iktikafnya tidak selalu di masjid. Iya, benar. Nah, ya kan? Betul. Iktikafnya itu di mana? Di mana jadi itu, Bang? Iktikafnya itu di posko siaga. Di posko siaga. Iktikafnya itu di mobil pelayanan teknik. Iktikaf itu bahkan di trafo distribusi, di gardu distribusi, di atas tiang. Gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya memastikan agar masyarakat yang sedang beribadah itu bisa terlayani dengan baik. Menurut kami nih Bang Agam, Masya Allah sekali ya, Bang. itulah pahala kita. Ya. Itulah cara kita mencari Lailatul Qadar. Jadi kalau ditanya apa kesiapan PLN di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri ini, kita sangat bersemangat menyiapkan kelistrikan yang cukup handal. Nanti Bang Dika bisa dijelaskan lebih rinci apa saja yang sudah kita persiapkan. Tapi secara garis besar saya ingin sampaikan ke penonton sekalian ya di sini bahwa PLN itu sudah berusaha sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya menyiapkan keandalan mulai dari pembangkit pertama. Iya. Karena kan pasokannya dari pembangkit kan. Dari hulunya tuh pembangkit, Bang. Dapurnya lah istilahnya. Dapurnya PLN itu di pembangkit. Di pembangkit. Kita sudah prepare untuk itu, Pak. Iya, mesin-mesinnya dalam kondisi siap beroperasi seluruhnya. Bahan bakar, baik batu bara, gas, BBM itu dalam kondisi ready. Benar. Untuk mengoperasikan pembangkit. Kemudian begitu juga teman-teman transmisi, Bang Agam. Teman-teman transmisi itu sudah memasang peralatan-peralatan mitigasi dan sudah dicek semua tower-tower. Ya jangan sampai ada potensi-potensi yang menyebabkan tower kita terganggu, transmisi kita terganggu. Karena transmisi ini urat nadi kelistrikan. Iya. Kalau urat nadinya putus, maka darahnya nggak ngalir ke yang kabel dan tiang-tiang besar yang membentang dari Aceh sampai Lampung berarti ya, Sumatera yang terkoneksi ya kita Sumatera yang terkoneksi dari Aceh sampai Lampung. Nah kemudian yang berikutnya distribusi ya, kesiapan mulai dari gardu induk sampai ke rumah pelanggan nanti akan dijelaskan oleh Bang Dika. Prinsipnya mohon doa dari penonton sekalian, masyarakat Aceh seluruhnya,
Insya Allah kita akan hadirkan layanan kelistrikan yang jauh lebih baik di Ramadan kali ini mungkin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Benar. Ini berkah dari usaha kita semua dan tentu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bang Mega. Alhamdulillah, amin. Karena memang kebetulan kan kita di tim humas ya, Bang Pojan dan Bang Dika. Alhamdulillah di tahun ini itu dari tahun ke tahun memang performa kita sepertinya membaik. Alhamdulillah. Dibuktikan dengan DM dan komentar dari pelanggan kita yang masuk aduan ke kita, itu memang menurun, Bang. Menurun. Jadi di beberapa pelanggan kita sepertinya ada yang belum tahu tentang aplikasi PLN Mobile. Jadi masih ada yang mengadu di Facebook, di Instagram, dan itu memang jumlahnya sangat menurun khususnya di Ramadan tahun ini, Bang. Jadi komentar negatifnya komentar berkurang. negatif. Tapi ada juga komentar positif, Bang. Ada beberapa suara-suara bahkan dari stakeholder itu yang menyampaikan apresiasi buat PLN karena tahun ini alhamdulillah kelistrikan kita sampai sejauh ini ya jauh lebih baik lah dibanding puasa-puasa sebelumnya. Alhamdulillah. Ya, sekarang silakan Bang Dika mungkin nih, Bang. Kita lanjut ke Bang Dika. Gimana nih, Bang, di sisi distribusi? Tadi kita di sisi pembangkitan, transmisi, mungkin Bang Dika bisa cerita detail nih tentang pendistribusian listrik kita seperti apa gitu, Bang, ke yang langsung bersentuhan dengan pelanggan. Ya, Bang Agam. Jadi di sisi distribusi, terutama kita ya di sisi distribusi tadi, teman-teman pembangkit, transmisi, rekan-rekan di transmisi itu sudah menyiapkan lah di poskonya mereka gitu. Nah, kita khususnya di distribusi itu sudah berbenah dari awal tahun, dari sebelum puasa. Dari beberapa bulan sebelum puasa. Ya, jadi seluruh jaringan distribusi PLN yang ada di Aceh ini, dari awal tahun itu kita sudah mulai persiapan sebenarnya. Iya. Persiapan seperti apa? Nah, persiapannya itu ya kalau diingat ketika di PON, ya musuh kami itu tetap, apalagi ya sentuhan mesra dari pohon. Ya. Iya, sentuhan mesra. Sentuhan mesra dari pohon. Berarti faktor alam tuh, Bang. Ya, jadi memang dari awal tahun itu, teman-teman di lapangan itu sudah mulai gotong royong lah untuk membersihkan jaringan-jaringan dari sentuhan mesra itu. Agar apa? Ya agar di bulan 3 ini, sampai dengan nanti di Lebaran, khusus masa siaga lah ya, siaga Ramadan dan Idul Fitri ini, seperti Pak Bojan sampaikan tadi ya, masyarakat bisa beribadah dengan hikmah kan. Nah, selain dari sentuhan-sentuhan mesra dari pohon tadi ya, ada jaringan-jaringan kita yang perlu perhatian, yang beresiko, sudah beresiko nih, posisinya, kondisinya sudah beresiko, misal contoh, ini rawan tumbang, ini rawan putus, nah itu sudah dari awal tahun itu juga, jadi sebelum puasa itu sudah persiapan. Karena kenapa sebelum puasa? Karena ketika puasa, seperti Pak Wajan sampaikan tadi, nggak boleh padam. Sementara pemeliharaan kita kan ada yang padam, ada yang tanpa padam. Iya, benar. Nah, yang tanpa padam itu kan kita keterbatasan juga timnya. Iya, betul. Itu hanya di kota-kota besar, kan gitu. Nah, makanya kita kejar sebelum puasa. Kami menyebutnya pra. Persiapan pra Ramadan dan Idul Fitri. Pra Ramadan dan Idul Fitri. Sebetulnya kalau diingat-ingat kita memang ada istilah kita menjaga tuh memang lebih sulit, Bang Bojan ya, Bang Dika. Jadi dari PON kemarin kita sudah jaga dari sebelum PON, mulai PON, memasuki Idul Fitri kita jaga lagi. Nanti setelah Idul Fitri selang sebulan udah Idul Adha lagi, beberapa bulan. Nah, kita maintain terus tuh, Bang. Ya, jadi sebenarnya yang kami jaga itu sepanjang hari, sepanjang waktu. Cuman ada tingkatan fokus yang ditingkatkan. Iya, benar. Pada masa-masa siaga. Contoh, karena acara PON, acara nasional itu masa siaganya ditingkatkan. Benar. Pada saat Ramadan Idul Fitri ditingkatkan. Terus bagaimana di luar masa-masa siaga tuh? Ya, tetap kerja seperti biasa. Tetap kerja seperti biasa. Cuman fokusnya aja yang ditingkatkan. Bukan dikurangin fokusnya yang di hari biasa, bukan. Lebih diprioritaskan gitu, Bang Dika. Tadi pra. Sekarang ini pada saat hari H, puasa dan Idul Fitri, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kita tidak menutup kemungkinan itu ada kondisi-kondisi yang di luar kontrol kita, kondisi emergensi. Kita sudah berusaha, namun ada kejadian-kejadian yang di luar prediksi kita. Nah, itu kita tetap standby. Kita tetap standby seperti yang kami sampaikan tadi, meningkatkan fokus. Berarti apa? Meningkatkan pekerja-pekerjanya, petugas-petugasnya. Iya, benar. Petugas-petugas yang standby itu ditingkatkan agar lebih cepat responnya untuk mengatasi gangguan.
Jadi pada saat puasa ini itu tidak ada kami lakukan pemadaman yang terencana, nggak ada. Tidak ada yang terencana Tidak gitu, ada yang Bang. terencana. Namun kita juga tidak bisa apa ya? Ada gangguan-gangguan yang tidak terencana. Iya. Yang tiba-tiba terjadi gangguan, kita nggak tahu ada perlintasan hewan itu dia kapan mau lewat, kita nggak tahu. Kita Iya, nggak tahu kapan tiba-tiba cuaca itu buruk, kita nggak tahu. Iya. Cuman apa yang kami lakukan? Kami mempersiapkan petugas agar lebih cepat. Ya. Kami mempersiapkan material cadang agar tidak ada terjadi isu kekurangan material. Berarti Seperti dari itu. SDM material agar dipersiapkan benar-benar agar kalau ada terjadi sesuatu itu cepat recovery-nya gitu, Bang ya. Ya. Nah, itu kami fokusnya itu tetap tinggi sampai dengan nanti biasanya H+7 Idul Fitri. H+7 gitu, Ya, Bang ya. itu fokusnya tetap ditingkatkan. Berarti kayak petugas piketnya personilnya Ya. ditambah gitu-gitu, Bang ya. Luar biasa sekali, karena seperti Bang Pojan bilang tadi, jadi mencari malam Lailatul Qadar kita Iya. tidak harus iktikaf di masjid, Bang. Iya, Ada misalkan kita harus standby seperti operator semua koordinasi dengan baik sampai 24 jam. Karena memang kita persiapkan standby 24 jam gitu, Bang Dika. Ya kami teman-teman di bagian teknik ini, di bagian lapangan ini, ya semangatnya beribadahnya tuh untuk menyiapkan, mempersiapkan kondisi ibadah yang aman untuk orang mau beribadah. Ya, benar. Jadi bukan kaminya yang baca Quran di masjid, tapi mempersiapkan kondisi yang nyaman dan aman, sisi kelistrikan lah ya, Iya. untuk orang yang mau beribadah, itu dia. Karena memang kita disuruh Allah berikhtiar gitu, Bang. ya. Betul. Masalah hasil tetap Allah yang menentukan seperti apa gitu, Bang. Jadi Bang Agam, kalau kita tanya sama masyarakat, Iya. apa yang mereka harapkan dari PLN itu sederhana sebenarnya. Yang pertama, listrik tuh jangan pernah mati. Iya. Hidup Betul. terus. Hidup terus. Hidup terus. Betul ya? Betul. Kalau Bang Agam posisi di rumah, bukan di pegawai PLN di rumah kan gitu juga kan? Pasti. Pengen rumah Bang Agam tuh listriknya nyala Listriknya terus nyala. setiap saat. Terus yang kedua, kalaupun ada gangguan padam, jangan lama-lama. Ditindaklanjuti dengan cepat, dengan responsif, dan segera nyala kembali. Kan dua hal aja. Iya, Dan saya yakin penonton sekalian juga seperti itu. benar. Pengen listrik itu jangan pernah nyala. Kalau Jangan ada, pernah padam. jangan pernah padam. Kalau karena sesuatu yang di luar kontrol PLN, di luar kontrol kita sebagai manusia, karena gangguan padam, ya ditindaklanjutinya secepat-cepatnya dan diinformasikan. Kan sesederhana itu. Benar. Nah itulah yang kita harapkan. Jadi harapan PLN dengan harapan pelanggan sebenarnya sama. Kita juga gitu kan. Iya, benar. Kita juga nggak ingin kan listrik itu padam. Karena kalau padam, ya kita harus berjibaku menyelesaikan gangguannya. Karena Apalagi kita puasa seperti ini kan kita tetap petugas kita harus tetap berpuasa, walaupun dia harus naik tiang, Iya, ya, benar. harus dalam kondisi menjalankan ibadah puasa. karena Jadi, kita jadi pegawai PLN itu ya pada saat di kantor, mungkin di lapangan gitu, Bang. Pada saat kita kembali ke rumah, ya kita tetap Jadi jadi pelanggan. pelanggan. sama jadinya. Kita bayar listrik juga di Iya, rumah. bayar listrik juga, Jadi pelanggan sama. PLN juga kan. Mungkin dalam hati kalau padam, aduh rumah orang PLN aja padam gitu kan. Nah, pasti gitu kan. Iya, Jadi benar. nggak ingin, kita sama-sama nggak ingin padam dan ini memang ikhtiar kita bersama. Iya. Kemudian yang kedua, kalau sebagian masyarakat mungkin di periode Idul Fitri itu kan libur gitu Iya. ya, mudik ke kampung halaman, ketemu sama orang tua. Ini kalau pas libur kita- Idul Fitri ini gimana nih, Bang? Petugasnya libur juga berarti, Bang? Nah, itu dia saya mau sampaikan. Kalau masyarakat bisa liburan mudik, Pulang khusus kampung, kita orang PLN kita siaga. Waduh, berarti Bang Pojan sama Bang Dika abang kampung. Kita pulang kampung sudah bertahun-tahun kapan kita pulang? Setelah orang balik. Pas orang udah Siaga selesai. Pas orang udah pulang, udah balik, mungkin udah beraktivitas, udah masuk kerja lagi, Baru kita pulang. bisa libur. Baru kita Boleh diizinkan cuti lagi ya. Jadi ya demikian ya penonton sekalian. Jadi kita di PLN ini fokus, Iya. ya, siaga terus, Iya, benar. bahkan siaga saat orang sedang liburan. Kita nggak boleh liburan, kita menjaga kelistrikan tetap handal di posnya masing-masing. Oke. Gitu Bang Aga. Berarti memang tidak ada kata libur itu, Bang ya? Tidak Nanti ada, karena listrik nggak boleh libur. pokok listrik nggak kenal kata Nggak libur. kenal kata libur, itu masalahnya. Listrik. Kalau orang mudik listrik boleh libur, mungkin kita juga bisa libur. Tapi iya. karena listrik tidak boleh libur, 1 hari 24 jam harus nyala terus, maka kita yang menjaga kelistrikan Kalau itu juga ditinggalin nggak gitu boleh aja libur. nggak bisa juga, Bang ya? Nggak, itu tadi kalau ada kejadian emergency nggak ada yang nangani kan, nggak ada yang order, nggak ada yang kontrol dan seterusnya. Benar sekali. Nah, kalau misalkan di sisi pelanggan nih, Bang Dika, berarti kalau misalkan rumah Agam nih, wah, lagi Idul Fitri baru sholat Id, ada mobil besar lewat misalkan kena kabel, mati lampu.
Bisa lapor kemana tuh Bang? Oh iya, dari kami sisi pelayanan kepada pelanggan gitu ya. Apapun yang terjadi di pelanggan, keluhan apapun yang terjadi di pelanggan terhadap kelistrikan, itu bisa lapor ke PLN Mobile. PLN Mobile, Ya. paling simpel tuh Bang. Paling simpel. Jadi udah banyak ulasan-ulasan di PLN Mobile, apalagi baru-baru ini Pak Wamen ya, Pak Wamen. Pak Wamen Momen. BUMN ya. Ya, Pak, bukan BUMN, intinya Pak Wakil Menteri di Jakarta tuh baru-baru ulasan. Pak Neza Patria. Ya, sangat positif terhadap PLN Mobile. Oh. Itu kejadiannya di tengah malam, langsung petugas pelayanan teknik kita ke lapangan memperbaiki gangguan itu. Dan juga kami di sini tidak lupa karena ditanya tentang pelanggan, tips selama mengendalikan listrik di rumah Iya. selama liburan panjang ini, karena listrik ini sebenarnya manfaatnya besar bagi kita. Tapi kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, itu juga bisa bahaya. Harus Kan lebih bijak Bang. Gimana Ya. tuh Bang tipsnya Nah, Bang? tipsnya karena kita mau liburan panjang, jadi peralatan-peralatan yang tidak digunakan Iya. ketika kita meninggalkan rumah, ya colokan-colokan itulah ya, alat-alat listrik itu tolong dicabut aja. Dicabutin aja. Jangan ada yang sampai ditinggal dalam kondisi tercolok di Terpasang. ya terpasang. Jangan sampai kondisi itu. Karena apa, kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi kabelnya panas atau terbakar. Nah, itulah yang bisa menyebabkan nanti kebakaran dari sisi instalasi Kalau pelanggan. MCB di meteran dan di panel dalam rumah kita gimana tuh Bang? Aman, biarin aja hidup karena Bang. Nah, itu MCB itu sebenarnya itu adalah pengaman. Nah, MCB itu kalau bahasa awamnya itu yang sering nyepak-nyepak itu. Kan gitu. Membal. Membal, yang sering membal itu MCB namanya itu. Ada yang di si meteran. kering Bang, si kering lu kayak betah. Sering petah. Ada yang di dalam rumah, ada yang di itu. Nah, itu adalah pengaman. Kalau itu dia masih nyepak, berarti aman. Berarti itu berfungsi bagus. Ya, terkadang begini, asik nyepak-nyepak aja, ditinggi apa Digedein. dibesarkan lah, digedein. Tapi nggak nyepak-nyepak, kabelnya yang terbakar. Karena tidak sesuai. gitu. Tidak sesuai. Ah, jadi tolong semua peralatan yang sudah standar di rumah instalasi itu jangan diganggu gugat, Dan diakal-akalin. jangan lah itu. diakal-akali, dan juga semua peralatan listrik yang tidak digunakan tolong dicabut dari colokannya. Nah, karena sebelumnya juga kita udah podcast tentang tipsnya gitu Bang. Kemarin tips sama dari- K3. Oh, K3-nya UP2D, Kak Oja. Nah, jadi memang kita sudah disampaikan nah tips-tips, beberapa tipsnya. Karena memang listrik ini sangat bermanfaat, tapi kita juga sering mempublikasikan tentang bahaya listrik itu seperti apa gitu Bang. Jangan sampai terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan pada saat kita pulang balik ke rumah gitu. Satu Bang. lagi nih Bang Agam, tips menjelang mudik. Ya, Tadi kan gimana tuh, Bang, secara Bang? keamanan, Hmm, ya kan. Satu lagi nih, jangan lupa bayar listrik. jangan lupa bayar itu Bang. Jangan pulang kampung listriknya lupa dibayar, Ya. balik-balik udah disegel mana? Disegel. Kenapa mati? Bukan membal, disegel. Kirain mati lampu, lapor PLN Mobile, padahal meteran disegel gitu. Iya. Nah gitu, elektrician. Tadi tips dari Bang Dika untuk keamanan instalasi listrik di rumah kita yang nggak perlu itu dicabutin aja. Ya paling kulkas lah yang hidup Bang yang standby ya. Setelah itu dari Bang Paujan menyampaikan bahwa jangan lupa bayar Listrik sebelum ditinggal mudik. sebelum ditinggal bayar listrik mudik. sebelum mudik. Nah, kira-kira gitu. Nah, yang meterannya prabayar, token, gimana Bang? Jangan Kalau token, rasanya masih banyak tabungan Kita isi, masyarakat. Bang. Kemarin ya kan ada diskon. Kemarin diskon mana enggak. 50% ya. Iya, mungkin masyarakat masih penuh ya. Tokennya masih penuh. beli 100.000 dapat 200.000 malah. 100.000 ya. Mungkin masih ada tabungan, tapi mungkin yang tabungannya udah habis Bisa diisi diisi. lah. Jangan sampai nanti kulkasnya padam karena token habis ditinggal mudik. Mungkin ada simpanan-simpanan di kulkas bisa mencair, bisa busuk dan lain-lain. Kalau Agam ada tips lagi nih Bang, karena baru Agam melakukan beli photocell di toko elektronik, kita pasang di lampu kita, untuk lampu teras aja nih Bang. Iya. Lampu teras pada saat maghrib sudah mulai malam, lampunya hidup sendiri. Ya. Tips untuk lebih mungkin ya kita lebih aware menghindari Otomasi lah ya, otomasi Iya. kelistrikan. Nah, Jadi bagus itu, Bang. lampu otomatis hidup pada saat malam dan otomatis mati pada saat mulai fajar pagi. Gitu. Ya. Mungkin lebih listrik penggunaan kita lebih bijak, lebih efisien dan pada saat malam itu lampu nggak mati. Jadi kayak nggak mengundang kriminal, Bang. Nah, Dan sekarang banyak juga di toko-toko elektronik itu dijual lampu yang ada sensor gerakannya. oh, sensor Jadi gerak. misalnya kita di dapur, ini tip untuk menghemat listrik juga Iya. kan. Misalnya di dapur
kita malas hidup mati itu sekarang ada dijual tuh bola lampu yang ada sensor gerak. Jadi kalau ada Kamar orang mandi lewat, gitu Bang, masuk kamar hidup mandi. gitu ya. Iya. Kalau orang nggak bergerak, nggak ada benda bergerak, nah dia langsung padam. Biasa Cuma Agam- memang kalau kucing lewat pun dia nyala. Itu juga. Agam sering lihat gitu biasa di film Korea tuh Bang. Film Indonesia ya belum nampilin ya gitu-gitu ya. Oke lah. Ada lagi Bang Dika, Bang Mojan yang ingin disampaikan? Mungkin Ya, mungkin terakhir dari kami, kata-kata hari ini Bang mungkin ada juga. ya, kami sampaikan bahwa kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah, terutama menjalani itikaf di 10 hari terakhir, kami ucapkan selamat menjalankan ibadahnya. Mudah-mudahan cita-citanya mendapatkan Lailatul Qadar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari kami PLN nitip pesan, doakan kami insan-insan PLN yang sedang bekerja menjaga kelistrikan di tempatnya masing-masing, agar diberikan kesehatan, Amin. diberikan kelancaran, dan tentu keselamatan. Kenapa? Karena petugas PLN bekerja di zona yang penuh dengan bahaya. Bahaya listrik, bahaya dari ketinggian, dan lain-lain gitu. Semoga dengan kesehatan yang diberikan kepada kita semuanya, kita tetap bisa menjaga keandalan pasokan listrik Amin. dari saat ini sampai Idul Fitri nantinya, dan setelahnya selama-lamanya. Oh, Agar masyarakat bisa menikmati listrik dengan sebaik-baiknya. amin. Gitu Bang Agam. Semoga Tadi Bang Dika mungkin ada kata-kata tambahan? Udah cukup pas ya. udah komplit kali Bang ya. Nah, itu dia Electrician, penonton podcast room, tips-tips dari Bang Dika, dari Bang Fauzan yang sudah menyampaikan, ada tips, ada informasi gitu Bang ya. Jangan lupa install PLN Mobile bagi yang belum nih, karena gratis Bang Dika ya, install PLN gratis. Mobile, tinggal daftarin ID pelanggan apapun untuk menyelesaikan masalah dan solusi kelistrikan ada di situ semua Bang ya. Ada pasang baru, tambah daya, gangguan listrik, bisa ada semua diproses di aplikasi PLN Mobile. Satu lagi Bang Agam, jangan Iya. lupa subscribe YouTube-nya podcast kita. Oh iya. Tekan loncengnya. Klik loncengnya, subscribe untuk podcast room. Jangan ketinggalan informasi menarik lainnya tentang PLN dan lainnya. Karena kita nggak bahas tentang listrik aja nih di sini. Iya. Tambahan Bang Agam satu lagi Wah, lupa oke. nih, lupa, benar-benar lupa. Karena Apalagi ini ingat Penting mudik, penting nih karena ingat mudik. gimana tuh Bang Dika? Ya, kita di PLN Aceh ini bagi electrician yang menggunakan kendaraan listrik jangan ragu untuk Oh iya, berkendara di Aceh. berkendara. Apalagi kita nggak tahu nih teman-teman kita yang di Jawa pulang dengan kendaraan listrik. Iya, Nah, kita sudah menyediakan iya. dari pantai timur sampai dengan pantai barat sepanjang itu udah kita sediakan sebanyak 32 stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Pokoknya kalau keliling Aceh pakai motor listrik, mobil listrik aman lah tuh Bang ya. Jadi jangan ragu untuk mudik ke Aceh dengan menggunakan mobil listrik. Iya. Jangan, kendaraan listrik jangan ragu. Udah kita Kemarin persiapkan infonya semua. kalau kita mau sekalian liburan ke Sabang, di Sabang juga udah ada SPKLU-nya Bang ya. ada. Di Takengon pun ada. Takengon pun ada. Di Singkil pun ada. Jadi range-nya kendaraan listrik itu sudah kita Sudah kita sudah perhitungkan kita lah ya. perhitungkan untuk menempatkan SPKLU yang ada. Ya itu tambahan. Penting tuh karena saya teringat mau mudik nih. Pasti mau mudik kan? Yang bawa motor listrik, mobil listrik, pokoknya aman gitu Bang Dika ya. Selamat. Siap. Jangan lupa PLN Mobile juga. Itu PLN Mobile juga. Karena saya teringat tadi. Iya, Semuanya betul. tuh ada di PLN Mobile. Benar. Oke, mungkin itu aja untuk informasi pada podcast room hari ini. Saya Agam, Bang Fauzan, dan Bang Dika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.